Aku share screen dulu. Masuk kan? Share screen. Ku- Enggak, putus-putus Jo suaranya. Halo, halo. Iya, Masuk. bentar, bentar. Ganti koneksi bentar. Internet kos nih. Tes, tes. Kalau sekarang gimana? Dah, jelas. Oke. Sebelumnya, ini kan nanti kan ujiannya open book ya. Jadi eh aku di sini jelasin beberapa konsep sama istilah-istilah aja biar nanti kalau misalnya ngerjain soal tahu apa yang mau dicari gitu ya. Kalau ngejelasin teori-teori aku kurang bisa soalnya nggak terlalu ngerti. Terus kalau misalnya nanti ada pertanyaan mau dipotong potong aja langsung nggak apa-apa. Sama kita diskusi bareng aja lah. Soalnya yang aku jelasin juga belum tentu benar gitu ya. Eh, ini kita mulai aja. Kalau dari buku bababnya itu ini. Jadi ada history, IoT architecture, sensor, communication, information theory, dan selanjutnya. Nah, eh, sementara sih yang bakal aku jelasin itu dari IoT architecture, sensor, communication ini, terus ada beberapa sedikit dari sini kayaknya. Nah, untuk yang bagian sini itu aku belum bisa jelasin soalnya itu teori-teori yang bagian ini nih. Nah, oh, nah ini nih non IP based WPA gini-gini. Soalnya belum dijelasin juga sama bapaknya. Jadi aku kurang ngerti. Nah, mungkin langsung mulai aja ya dari IoT. IoT itu apa sih? IoT itu Internet of Things. Artinya benda yang terhubung ke internet sesuai sama namanya ya. Nah, di sini juga ada cloud. Cloud itu nanti sebagai penyimpanannya. Eh, Gambarannya itu seperti di gambar yang ini. Jadi di sini ada 3 komponen utama. Komponen utama itu yang pertama things, ini piranti elektronik atau bisa device-nya, bisa dibilang device-nya gitu. Terus ada jaringan internet, ini koneksi jaringan internet. Lalu ada cloud, cloud platform. Ini sebagai penyimpanannya ini. Uh, Sementara sampai sini tentang IoT ini tahu kan ya kalian? Halo, halo, halo. Aman, Bang. Oke. Nah, terus di sini ada history, history tentang IoT. Itu teori semua sih tentang history ini. Ya kalian bisa baca-baca lah ya. Pokok intinya kalau sesuai sama gambar di sini sekitar tahun 2010 ini baru mulai naik lah IoT. Ya teori-teorinya bisa kalian baca sendiri lah. Nggak mungkin aku jelasin juga. Terus lalu di sini ada di IoT ini ada dua cara. Dua cara itu maksudnya eh, mengkomunikasikan IoT-nya, yaitu mengirimkan data dari benda ke server dan juga menerima data dari server ke benda. Nah, kalau dilihat dari sini, gambar yang ini,
Itu kan berarti kan dari yang pertama caranya dari benda ke server, yaitu dari things yang ini dia mengkomunikasikan ke server, ke cloud ini. Lalu yang cara kedua itu dia menerima data, benda ini menerima data dari server. Jadi dari cloud sini yang ngasih datanya ke benda ini. Nah, contohnya itu kalau yang pertama mengirimkan data dari benda ke server itu contohnya mengirimkan data suhu. Jadi misalnya kita ada benda IoT, dia pakai sensor suhu, dia ngecek suhu misalnya suhu ruangan. Nah, dari sensor itu nanti dia kirimkan ke cloud, ke servernya ini. Terus yang kedua menerima data dari server ke benda. Misalnya dari server kita udah set, misalnya kita mau jam 10 nyalain lampu. Nah, itu dia ngasih datanya dari server sini ke bendanya untuk menyalakan bendanya itu. Jadi ada dua cara ini yang dipakai. Terus kenapa sih kita pakai IoT ini? Kenapa IoT ini berkembang pesat? Karena ada banyak manfaat yang diterima dari IoT ini. Nah, ini contoh-contoh manfaatnya. Misalnya dari yang pertama, new revenue stream. Berarti bisa mendapatkan penghasilan baru. Contohnya itu green energy solution. Untuk bentuk IoT-nya itu ada contohnya IoT in electric car charging. Nah, ini mungkin aku tunjukin. Nah, seperti inilah gambarannya. Jadi, nggak bisa di open image ini tab. Nah, jadi electric car ini kan butuh charger kan, charger buat ngisi listriknya. Nah, di sini listriknya itu terhubung ke IoT, terhubung ke cloud juga buat apa ya? Bentar, aku cari contoh yang lebih jelas. Nah, mungkin ini open image. Ini salah satu bentuknya. Misalnya di sini kan terhubung ke sini. Ini dari internet juga terhubung ke HP. Bisa tahu mobilnya ini sudah full lah, sudah tercharge full. Nah, itu salah satu contohnya itu kayak gini. Ini kan juga green energy solution kan. Maksudnya menggantikan bahan bakar yang sebelumnya solar dan sebagainya itu ke listrik. Dan ini kan jadinya sebagai revenue stream baru juga kan. Kita ngejual electric car-nya itu, produknya, charging-nya gitu. Contohnya itu. Terus ada reducing cost. Reducing cost ini hampir semua IoT sih yang dipakai itu punya manfaat reducing cost. Ya contohnya in-home patient healthcare. Di sini misalnya ada banyak device. Misalnya smartwatch. Dia kan ada heart rate, blood pressure, gitu-gitu. Itu kan maksudnya kita kan bisa ngecek ya ini di lewat jam tangan kita sendiri kan. Jadi kan nggak perlu kayak misalnya harus ke dokter, harus ke rumah sakit. Kalau zaman dulu kan misalnya sebelum ada device-device gini kan kalau ngecek harus ke rumah sakit gitu kan. Nah, jadi mengurangi biaya itu. Ada banyak macam sih mengurangi biaya ini. Ya salah satu contohnya itu. Terus lalu ada reducing time to market. Di sini contohnya factory automation. Misalnya ada pabrik dia
mau ngebikin suatu produk. Nah, supaya mempercepat produksinya, biar bisa dirilis ke market, nah kan bisa pakai IoT, biar mempercepatnya itu. Terus ada improving supply chain logistik. Di sini contohnya asset tracking. Jadi kayak barang-barang itu waktu di dalam logistik itu barang-barangnya itu bisa di-track. Jadi lebih mudah dalam melakukan logistik gitulah. Contohnya, misalnya apa ya? Kayak pakai barcode atau pakai GPS semacamnya gitulah. Terus ada reducing production loss. Reducing production loss ini contohnya misalnya mobil. Mobil peminjaman mobil kan bisa aja dicuri gitu kan ya kalau yang berniat jahat. Nah, di sini bisa pakai IoT misalnya pakai GPS buat nge-track mobilnya itu ada di mana. Kan di sini kan mengurangi resiko tercuri gitulah. Terus ada juga yang baru ini, misalnya Apple AirTags. Tahu kan Apple AirTags yang baru ini? Apple AirTags. Nah, inilah kayak gini. Dia kayak bisa disambungin misalnya ke barang apa gitu ya. Terus kan kita bisa nge-track barangnya itu ada di mana kalau misalnya hilang gitu. Ini kan juga mengurangi resiko hilang atau tercuri gitulah. Terus ada increasing productivity. Contohnya dengan machine learning dan data analytics. Misalnya ya yang di smartwatch ada data-data tentang apa ya, misalnya langkah kaki atau semacamnya. Di situ kan ada data analytics-nya. Dan itu kan membuat kita jadi lebih produktif. Misalnya jadi daripada mager rebahan di rumah kan, kadang kan kalau ngelihat itu kan jadi kita mau jalan-jalan gitu. Buat apa ya? Ya ada keinginan seperti gitulah. Contohnya kayak gitu. Terus ada di sini cannibalization. Ya seperti namanya ya, dia kan memangsa apa itu? Sama jenis. Nah, contohnya itu maksudnya yang di sini bukan memangsa, bukan mematikan gitu ya. Tapi kayak mengubah dari yang sebelumnya yang tradisional jadi yang lebih baru, yang lebih bermanfaat. Contohnya ya ini tradisional thermostats. Nah, sementara sampai sini dulu, ada yang mau tanyain nggak? Halo, halo. Belum. Ya dong nanya. Oh, ada Iya, yang mau. apa? Itu kan ada yang mengirimkan data dari benda ke server dan dari server ke benda. Kalau Iya, yang dari benda ke benda ada nggak? benda benda ke benda. Benda ke benda itu eh bisa itu nanti apa ya? Hubungannya itu sama sama nanti ada di sini fog atau edge computing. Ya contohnya ya nanti ada kayak misalnya eh kita ada beberapa device IoT. Dia saling terhubung pakai Bluetooth gitulah. Misalnya kayak gitu. Dia kan bisa mengirimkan data ke situ. Bisa juga nanti kalau misalnya ada, nanti aku jelasin edge computing. Terus ini tuh kayak pemrosesannya ada di device-nya gitu kan, di dekat device-nya. Jadi kan bisa mengirimkan dari sensor ke device-nya itu. Contohnya itu. Tapi yang di sini itu yang aku maksud itu kayak cara mengkomunikasikannya dengan si cloud-nya ini dari bendanya ini secara umum. Kalau gitu jelas gak? Sip jelas, thank you. Oke.
Ada lagi yang mau tanyain? Belum ada? Udah aku lanjut ya. Terus di sini ada beberapa IoT arsitektur domain. Di sini ada sensor dan power, terus ada data communication, ada internet routing and protocol, fog and edge computing, sama threat and security. Nah, mulai dari yang pertama aja, di sini ada sensor dan power. Di sini sensor dan power nih ada bermacam-macam contohnya dan bermacam-macam juga spesifikasinya. Jadi harganya juga bermacam-macam. Jadi kalau misalnya kalian mau memilih sensor apa atau power apa, itu sesuaiin sama kebutuhan yang kalian inginkan gitu. Nah, contohnya di sini kan ada sensor suhu. Sensor suhu ini ada yang cuman bisa ngukur 10 sampai 40 derajat Celcius. Tapi ada juga yang bisa ngukur sampai minus derajat. Kalau yang dari bapaknya bilang itu contohnya misalnya kalian mau ngukur suhu ruangan. Mau ngukur suhu ruangan di Indonesia gitu ya. Biasanya kan di Indonesia cuman dua iklim dan suhunya ya cuman sekitaran segini aja kan. Jadi kalau kalian mau bikin device-nya untuk mengurangi cost device-nya, kalian kan bisa pilih sensor suhu yang cuman bisa segini aja. Nah, sedangkan kalau kalian misalnya ada mau ngukur suhu yang misalnya di atas itu, misalnya 100 derajat atau berapa, ataupun sampai minus derajat gitu, kalian bisa beli sensor suhu yang kuat buat yang bisa mengukur sampai suhu segitu, dan itu tentunya cost-nya lebih mahal. Nah, untuk yang lain-lainnya ini ada banyak sih contoh sensor. Aku nggak bisa jelasin satu-satu soalnya itu semuanya teori ya. Jadi kalian bisa baca-baca sendiri. Ya, pokok intinya di sini ada beberapa sensor, contohnya temperatur, fotoelektronik, MEMS, dan di sini lain-lain lah. Nah, ini contohnya kayak gini lah. Kan ada yang bisa range-nya segini, ada yang segini juga. Terus kan ada yang lain-lainnya itu contohnya response time, terus ada size-nya juga, ada akurasinya, beragam gitu. Ini juga ada kalau yang IoT sensor buat light, ada ini, bisa kalian baca-baca sendiri lah. Aku nggak terlalu ngerti teorinya. Terus lanjut, di sini ada data communication, gimana kita mengkomunikasikan datanya. Nah, kita mengkomunikasikan datanya itu kan kita bisa pakai beberapa apa ya namanya, beberapa protokol, communication protokol. Nah, contohnya itu ada PAN, ada LAN, ada yang jauh itu WAN. Dan ini kita sesuaiin juga sama kebutuhan juga. Di sini kan kita sesuainya itu berdasarkan kecepatan bitrate, kecepatan data yang ditransfer, dan juga jauhnya, jarak antar device, antar apapun itu yang mau dikomunikasikan gitulah. Dari yang terkecil di sini ada yang ini, bagian sini, PAN, HAN, FAN, apalah itu. Aku kurang tahu ya. Pokok di sini ada yang paling kecil dari RFID. RFID itu radio frequency identification. Contohnya itu kayak
di kartu flash, kartu debit, kartu kredit, di situ kan ada kayak chipnya itu namanya RFID. Kan kalau itu kan kita pakai kan misalnya flash kita tempelin kan jaraknya kan harus deket kan. Nggak bisa jarak jauh kita komunikasikan. Nah, itu yang dimaksud yang jaraknya di sini. Terus ini ada juga kecepatan transfernya. Kita sesuaiin sama data apa yang mau kita kirim. Kalau misalnya kita cuma kirim teks doang atau apa kan kecil. Ya, kita sesuaiin di situ. Terus kalau misalnya kita mau kirim dalam bentuk gambar atau video kan butuh kecepatan transfer yang lebih besar. Terus bisa juga kalau kita mau kecepatannya real time, otomatis lebih besar lagi kan. Jadi kita sesuaiin itu. Sesuaiin sama kebutuhan. Kalau ini teori-teorinya aku juga kurang ngerti lah. Pokok dari yang kecil tuh dari PAN, terus yang menengah ini ada LAN, terus yang jauh ini ada WAN. Terus di sini di data communication ini ada dua istilah. Yang bitrate ini kecepatan transfer datanya ya, yang ini nih bagian di sini ini bitrate namanya. Terus ada bit error rate. Bit error rate ini seberapa banyak bit yang gagal, bit yang error dalam mengkomunikasikannya. Nah, contohnya itu yang ini. Misalnya dari yang original transmissionnya itu kayak gini ya. Terus waktu kita terima ternyata hasilnya seperti ini. Nah, di sini kan ada 5 bit yang error, yang salah, nggak sesuai sama yang seharusnya, sama yang awalnya ini. Nah, jadi ada 5/10 bit. Artinya ada 50% bit error rate-nya. Kayak gitu. Dari dua ini ada yang mau tanyain dulu nggak? Halo, halo. Nggak ada? Belum. Oke, aku lanjut dulu ya. Terus di sini ada Internet Routing and Protocol. Jujur ini aku kurang paham tentang networking. Pokok ini intinya ya kurang lebih ngebahas sama kayak yang di computer network dulu itu. Di sini ada routing protokol, contohnya BGP, OSPF. Ya itu apa bisa kalian cari sendiri lah. Terus ada di sini gateway functionality. Fungsi-fungsi dari gateway, feature-nya apa. Ini dari internet gateway itu mengkomunikasikan dengan internet gitulah. Terus ada failover. Failover ini kurang lebih sama kayak yang di database yang waktu itu. Jadi kemampuan buat menghandle kalau ada kesalahan yang terjadi gitu. Terus ada VLAN virtual LAN. Ya kalian bisa cari sendirilah. Terus ada VPN. VPN tahu juga lah ya kalian, sudah sering pakai juga. maksudnya buat kayak koneksi ke BCA gitu ya, ke jaringan kalau WiFi gitu kan pakai VPN. Nah, itu VPN. Terus ada encryption ini buat security. Jadi kita encrypt datanya gitu waktu mengkomunikasikannya. Terus ada quality of service QoS. Itu kemampuan buat tetap ngasih service, ngasih solusi yang bagus meskipun ada traffic yang besar gitu. Jadi meskipun trafficnya besar tetap bisa
ngejalaninnya dengan bagus. Itu salah satu fungsinya juga. Untuk detail-detailnya ya bisa kalian cari sendiri lah. Atau mungkin ada yang mau ngejelasin juga nggak apa-apa di sini. Kalau nggak ada, aku lanjut ya. Di sini ada protokol juga, protokol yang dipakai. Ada MQTT, AMPQ, sama JWAP. Ini paling nanti MJ yang jelasin. Jadi aku skip dulu. Terus waktu itu bapaknya pernah bilang, contohnya gateway ini contohnya kayak HP. Misalnya kalian pakai smartwatch. Kan kalian pakai smartwatch itu kalian konekin ke HP. Dari smartwatch ke HP. Misalnya pakai Bluetooth gitu ya. Pakai Bluetooth. Terus dari HP koneksi ke cloud itu pakai internet. Misalnya pakai 4G internet gitu ya. Nah, di sini HP ini berperan sebagai gateway. Karena sebagai jembatan dari device IoT-nya smartwatch ini ke cloud. Dari yang dijelasin bapaknya sih ada kayak gitu. Cuman aku kurang tahu ini gateway yang dimaksud di sini itu sebagai istilah gateway atau sama kayak gateway yang di sini. Aku kurang tahu. Cuman dari yang bapaknya jelasin ada kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Nggak ada. Aku lanjut berarti ya. Terus di sini ada fog and edge computing. Di sini contohnya gambarnya seperti ini. Nah, kan kalau kita bahas tentang IoT, dia kan harus connect ke internet, ke cloud gitu ya. Jadi otomatis di sini ada masalah utama, salah satu masalah utama yaitu dalam pengiriman atau bisa dibilang latency, pengiriman dari device ke IoT, device ke server cloud atau dari cloud ke device gitu ya. Nah, untuk menghandle masalah itu, di sini ada yang namanya fog computing dan edge computing. Di sini yang dimaksud fog sama edge. Kalau edge itu kan ujung ya, kita translate secara harfiah. Edge itu kan ujung. Jadi edge computing ini maksudnya kita memprosesnya di ujung, di dekat sama device IoT-nya. Nah, sedangkan kalau fog itu kan apa ya, kabut atau semacamnya itulah. Fog ini berada di bawah cloud. Maksudnya kabut ini kan berada di bawahnya awan gitu ya. Nah, itu sama seperti di sini juga yang dibuat. Jadi fog ini kita memprosesnya itu di bawah cloud, di bawah si cloud. Sehingga lebih dekat juga ke device IoT-nya. Nah, kenapa kita pakai fog sama edge computing? Supaya salah satu manfaat utamanya supaya kita bisa memproses datanya lebih cepat dan buat menghandle kalau misalnya kita butuh transfer data yang besar atau apa ya, banyak gitulah. Nah, kan kalau kita mentransfer dari IoT device ke cloud semakin jauh jaraknya, otomatis
semakin lama dia menerima atau mengirimnya kan. Jadi kita butuh edge layer ini atau fog layer buat biar lebih cepat gitulah. Salah satu contohnya itu, manfaatnya. Manfaat lainnya misalnya masalah security. Kalau misalnya kita hubungin ke cloud, berarti kan kita ngirim datanya ke cloud kan. Sedangkan kalau kita langsung ngeproses datanya itu di edge layer ini, otomatis kita berarti kan istilahnya kita ngeproses datanya secara lokal. Jadi bisa dibilang datanya itu lebih secure, lebih aman. Karena kita nggak perlu banyak mengirimkannya sampai ke cloud. Terus juga kan bisa juga kalau kita kirim ke cloud ada loss, ada salah gitu ya. Kayak yang tadi misalnya di bit error rate ini ada kegagalan gitu. Jadi kan kalau kita proses di edge kan lebih sedikit lebih kecil kemungkinan gagalnya. Nah, itu manfaatnya dari fog layer sama edge layer ini. Fog computing sama edge computing. Contohnya kayak yang digambar ini. Jadi dari sensor, dari IoT device, dia koneksikan mengirimkan datanya ke edge layer. Di sini bisa diproses. Terus dari edge layer ini bisa ke fog layer. Di sini ada fog layer. Terus baru ke cloud. Di cloudnya sini. Bisa aja kalau misalnya dari IoT, kita proses datanya banyak ke edge layer. Dari edge layer baru dikirimkan ke fog layer. Di fog layer ini diproses lagi. Mana data yang harus dikirimkan ke cloud layer, mana data yang nggak perlu dikirimkan ke cloud layer. Mana data yang bisa diproses di fog layer, mana yang data yang harus diproses di cloud layer. Nah, jadi kalau misalnya ada data yang harus dikirimkan ke cloud layer, kan datanya bisa berkurang gitu ya. Maksudnya kan ada data yang sudah diproses di fog layer. Jadi jadi sedikit data yang ke cloud layer. Otomatis kan itu juga bisa mengurangi data yang harus ditransfer gitu. Jadi juga mengurangi data loss juga. Nah, itu juga salah satu manfaatnya. Kalau di sini dari yang aku baca itu dari IoT device ini bisa ke edge layer, terus langsung ke cloud layer, itu bisa. Tapi bisa juga misalnya dari kalau yang secara umum yang biasanya itu kan dari IoT device langsung ke cloud. Itu yang secara umum. Terus bisa juga yes yang kayak gini. Jadi dari device ke edge ke fog ke cloud. Nah, terus yang kalau aku baca itu dia nggak bisa dari IoT device ke fog layer langsung melewati edge layer, tidak melewati edge layer. Itu aku baca katanya nggak bisa. Cuman aku kurang paham kenapa nggak bisanya itu. Mungkin kalau yang lain ada yang lebih paham, boleh di-sharingkan. Nah, ini sesuai yang aku bilang. Jadi dengan fog computing, datanya bisa diproses di fog node or IoT gateway, which is situated within the LAN. Dan untuk yang edge computing, data diproses ke device yang di-attach di sensornya itu masing-masing, tanpa perlu ditransfer ke yang lainnya. Jo. Gitu. Ya. Mau tanya dong Jo, kalau di fog itu kan dia jangkauannya LAN kan? Nah ya. Itu tuh berarti dia diproses tuh di bagian mananya? Sorry berisik. Maksudnya diproses di bagian mananya? Di alat ada apa? Dia tetap diproses di alat suatu alat apa gimana tuh? Iya, dia itu kayak server LAN gitulah. Jadi kan misalnya dari device
itu kamu harus kirim ke fog layer dulu, kirim ke server Server ya? LAN yang otomatis kan dia kan lebih dekat sama device kan. Iya. Soalnya kan jangkauannya kan ini kan LAN. Jadi diproses di sana biar lebih cepat bisa diprosesnya. Terus baru setelah diproses di servernya yang ini, baru misalnya kita mau nyimpan datanya di cloud, baru kita kirimkan ke cloud gitu. Oh, berarti kalau fog processing tuh dia tetap diproses di fog tapi tetap nyimpan data, bisa nyimpan data di cloud-nya. Iya, jadi tetap bisa ngirimkan ke cloud-nya. Makanya kan di sini kan terhubung semua ini. Oh, berarti itu si layer-layer ini cuma masalah dia diprosesnya di mana ya berarti ya? Cuma bisa Iya. saling terhubung. Iya, biar lebih cepat lah gitu ngeprosesnya. Oke, thank you, Ju. Ada yang mau tanya lagi? Mau tanya itu yang tadi yang sensor langsung ke fog nggak bisa, itu mungkin itu kali ya, karena IP kali ya. Apa? Kan butuh IP. Putus-putus. Kalau Siapa ini MJ? sensor kan biasa itu atau pakai apa? Jadi Halo. nggak jadi deh, nggak jadi. Putus sih. Atau paling bisa di chat aja, Ji. Oh. Oke, jadi. Oke. Ya udahlah. Ada yang mau ditanyain lagi? Belum ada. Lanjut ya. Terus setelahnya fog dan edge computing di sini ada threat and security. Ini nanti kayaknya MJ yang jelasin. Jadi aku belum jelasin. Nah, apa lagi ya? Sementara kalau dari PPT sih baru itu yang ada di PPT baru itu. Selain yang AWS ya, nanti aku jelasin AWS. Kalau dari buku, apalagi ya? Ini history bisa baca sendiri. Ini tadi, terus di sini ada sensor. Ini yang tadi communication. Ini LAN dan lain-lainnya. Ini router. Sementara selain yang AWS baru itu sih. Dari yang semuanya ini ada yang mau ditanyain nggak? Di chat, Jo, di chat. Ya, mungkin itu. Butuh IP LAN. Ya, masuk akal. Jadi kalian tadi itu ini sensor dari device itu nggak bisa langsung ke fog karena kalau di fog itu butuh IP kan LAN kan, jadi butuh IP. Nah kalau sensor tuh biasanya katanya MJ ini nggak ada NIC, jadinya perlu perantara edge sebagai device yang ada IP-nya gitu. Ya masuk akal. Ada lagi yang mau ditanyain? Belum ada? Belum. Oke.
aku lanjut ya. Aku jelasin sedikit tentang AWS yang ada di PPT sama di buku. Nah, arsitektur secara umum AWS IoT itu kayak gini. Jadi ada dari things ini IoT-nya, device-nya itu dia terhubung ke message broker. Message broker ini contohnya protokol MQTT yang kita sering pakai, nggak sering pakai sih, yang kita pernah pakai yang sebelumnya itu MQTT. Nanti bakal dijelasin sama MJ lah protokol. Terus dari sini ada connect Thing Shadows sama Thing Registry. Thing Shadows ini itu ngomongnya? Status terakhir dari device-nya. Nah, nanti aku jelas. Terus ada Thing Registry, ini semacam informasi administratif tentang device-nya, kayak device-nya apa, terus punya sertifikat apa, gitu-gitu. Terus untuk rules engine ini rules yang bakal dipakai buat IoT-nya. Kayak contohnya ya ini kayak gini lah. Nanti aku jelasin. Misalnya kalau lebih fuel-nya lebih dari 25, maka lakuin ini. Nah, itu contohnya rule. Terus ada security identity, ya security lah ya. Terus di sini ada Amazon Dynamo, Kinesis, Lambda, S3, SNS, SQS. Ini tuh service-service yang disediain sama AWS. Contohnya AWS DynamoDB. Ini database buat misalnya kalau mau nyimpen data-data yang dari IoT device ini mau disimpan ke sini. Terus S3 ini juga bukan database, apa ya? Buat penyimpanan lah. Terus ada SNS ini fitur buat ngirim notification. Ya, yang lainnya apa ya? Kinesis apa ya? Kinesis, Amazon Kinesis. Data stream buat ngeproses streaming data. Terus ada Lambda itu seingatku kayak fungsi buat ngejalanin sesuatu. Nih, let you run code will buat processing lah intinya. Terus ada SNS sama SQS. SNS Simple Notification Service. Jadi pokok dia itu bisa ngurusin tentang notification lah, bisa ngirim notification, terus monitoring apa-apa gitu. Terus ada SQS ini message queuing service. Buat apa ya? Buat ngirim message mungkin. Ya, managing message in a queue. Kayak gitulah. Terus di sini ada IoT application, AWS SDK. Ini kayaknya aplikasi yang contohnya yang kita pakai waktu ngejalanin MQTT kemarin. Kan kita ada kayak ngubah-ngubah codingannya. Itu kan di sana kan pakai AWS SDK. Nah, itu yang dimaksud di sini. Ya ini penjelasan secara singkatnya lah. Dari message broker, contohnya MQTT. Kalau di AWS juga bisa pakai HTTP protokol. Terus ada Thing Registry, ini yang tadi device administration.
Contohnya ini certificates dan ID gitu. Terus ada shadows ini informasi status terakhir. Terus ada rules engine yang tadi. Nah, ini contoh arsitekturnya yang dipakai, bukan arsitektur, apa ya? Pemakaian graf, apa ya namanya? Bisa dibilang arsitektur gak sih ini? Ya, pokok arsitektur contohnya IoT yang dipakai. Jadi misalnya dari mobil ini kan kita kirim misalnya terhubung sama cloud kan. Dari mobil ini terhubung sama cloud, sama IoT core, dia bisa ngelihat kalau fuel levelnya lebih besar dari 25, itu dia bakal ngirim ke Amazon SNS notification, dan dari Amazon SNS ini dia bakal ngirim email ke klien. Nah, contohnya ya kayak ginilah arsitekturnya. Terus yang di sini ada contohnya buat yang shadow. Misalnya ini. Shadow ini kita pakai supaya nggak bolak-balik ngirim gitulah. Maksudnya kalau kita di aplikasinya nih ya, saya di aplikasinya kita butuh statusnya si mobil. Kalau nggak ada shadow, kita kan harus minta ke cloud. Kita minta ke cloud, cloud, aku minta statusnya mobil sekarang. Nah, dari cloud baru ngambil ke mobilnya. Terus dari mobil baru kirim balik ke cloud lagi, dari cloud baru ke aplikasi lagi. Dan kalau misalnya di aplikasi kita butuh banyak ngambil status informasi tentang statusnya mobilnya, beberapa kali kita jalankan gitu, kan otomatis harus bolak-balik ya dari aplikasi ke cloud terus ke mobil, terus balik lagi ke aplikasi lagi gitu kan, bolak-balik. Jadinya statusnya ini kita simpan di shadow. Aku kurang tahu gimana cara nyimpan ke shadow-nya. Mungkin kalau setiap kali dia berubah, baru dari device ini dia ngirimkan ke shadow-nya ini. Mungkin kayak gitu. Cuman aku kurang tahu aslinya karena aku nggak pernah nyoba ya. Nah, jadi kan kalau ada shadow, kita kan cuman dari klien, dari aplikasi, kita minta ke shadow-nya aja, langsung dapat. Nggak perlu ke mobil lagi gitu kan. Jadi lebih cepat. Nah, di sini contoh arsitekturnya kayak gini, dari mobil ke iOS IoT Core, di sini dia simpan shadow-nya. Terus di sini baru ngirim bisa publish atau subscribe ke Car1 Shadow di AWS Management Console. Nah, gitu. Contohnya itu. Terus ini aku buka sedikit. Nah, ini tentang AWS-nya. Ini kalau dari yang buku di bab 1 itu dia kayak nge-create gimana sih cara ngebuat account AWS IoT gitu. Step by step-nya gitu. Ya, kalian bisa baca sendiri lah ya. Nah, ini yang dimaksud AWS IoT Management Console. Oh ya, nanti aku jelasin di sini. Di sini ada AWS IoT Management Console. Nah, yang dimaksud itu yang ini, Management Console. Terus ada IoT SDK. IoT SDK ini, ntar aku bukain bukunya aja. Nah ya.
SDK 21. Sabar. Nah, nih, currently AWS IoT device SDK support beberapa ini. SDK itu software development kit. Ya, contohnya yang kalian pernah pakai misalnya Java. Java kan ada JDK. Nah, yang dimaksud itu kayak gitu. Terus ada misalnya mungkin kalian ada yang pernah bikin Android kan pakai Android SDK. Kayak gitu. Ini SDK yang disupport di AWS IoT. Jadi nanti kayak kita pakai SDK-nya itu buat dipakai di device-nya. Buat ngeprogramnya, buat ngeprogram device-nya itu. Nah, terus ada Greengrass. Ini aku nggak tahu masuk atau enggak. Belum pernah dibahas sih. Cuman Greengrass ini kayak apa ya? Upgrade-annya dari AWS IoT-nya. Jadi yang AWS Greengrass ini memungkinkan kita buat ngeproses secara lokal. Jadi nggak perlu ke cloud. Mana ya? Kayaknya belum diterangin sih. Harusnya sih nggak masuk. Cuman ya buat kalian tahu aja lah. 72. Ini. AWS Greengrass is one of the AWS service that enables you to build AWS IoT server locally. Nah, ini jadi IoT device ini nggak perlu connect ke AWS IoT secara langsung. Jadi tinggal lewat AWS Greengrass secara lokal gitu maksudnya. Ini cuman buat kalian tahu aja. Kayaknya nggak masuk juga sih. Terus kalau dari AWS ini ada macam-macam device IoT. Di sini jelasin macam-macam device IoT. Contohnya kayak Arduino, terus ada Raspberry Pi kayak gini. Ada BeagleBone Black and Green. Terus ada ESP8266. Ini device-device IoT yang ada gitu. Nah, aku kurang bisa jelasin ini karena ini kebanyakan teori. Pokok intinya ini tuh sama kayak apa ya? Misalnya HP. HP kan ada banyak macam ya. Ada HP Android, HP iPhone. Itu aja HP misalnya HP Android ada banyak merek. Misalnya dari Xiaomi HP apa, dari Samsung HP apa. Dan itu kan berbeda-beda spesifikasinya. Nah, di sini ya kurang lebih sama kayak gitu juga. Jadi yang membedakan di sini spesifikasi masing-masing dari device-nya ini. Kalau detailnya sih aku kurang tahu. Mungkin kalian nanti bisa lihat di penjelasan bapaknya. Aku lupa di pertemuan berapa gitu. Cuman bapaknya udah jelasin ini banyak sih. Bisa kalian lihat di situ aja. Sementara baru itu sih. Ada yang bertanyain nggak tentang AWS ini? Bagaimana?
Halo? Atau secara keseluruhan lah yang sudah aku jelasin. Ada yang mau ditanyain nggak? Kayaknya aman, Jo. Oke. Yang lain ada lagi nggak? Harusnya kalau dari yang aku jelasin udah sih. Cuman ini aja. Kalau ada yang mau tanyain atau mau diskusi apa gitu, boleh. Udah gak ada lagi nih. Kalau nggak ada sih, paling udahan aja ya. Sementara baru itu sih yang bisa aku jelasin. Kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, boleh chat aja nanti. Oke. Gimana? Aman, Jo. Oke. Berarti udahan aja ya. Makasih semua. Kasih, Mi Jo. Thank you. Yuk. Thank you, Jo. Oke. Udah.